Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Ini ayat bukan satu kebetulan karena minggu ini banyak yang berulang tahun. Mari kita lihat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa kita sadari bahwa kita sudah memasuki semester yang kedua di tahun 2025 ya. Januari, lalu kemudian Juni sudah selesai, lalu kita masuk Juli, dan waktunya itu cepat sekali begitu ya. Sebulan, kemudian Julita berulang tahun, dia bilang, saya sudah 30 begitu lah. Rasanya gimana begitu ya, saya sudah 30, saya sudah 30. Menurut konon kabar cerita orang yang usianya 30 tuh begini biasanya ya. Kalau umur 18 sampai 22 dia pilih pacar, saya mau pilih pacar tinggi, kaya, luar biasa, itu sampai 22. Masuk 22 sampai 27 dia ngomong lagi, yang penting seiman deh Tuhan. 27 ya. 27 sampai 30 turun lagi. Bapak, enggak apa-apa kalau dia kurang-kurang dikit. Kurang cakep, kurang tinggi, kurang mancung, dan enggak apa-apa begitu. Itu 27 sampai 30. Nah, masuk ke 30 dia pasti berteriak, Tuhan siapa saja boleh Tuhan. Yang penting menikah begitu. Karena sudah mulai deg-degan begitu. Makanya ada film Hong Kong judulnya 29. Ya, 29. Kalau orang Hong Kong sudah 29 itu belum menikah. Biasanya dia baru menikah itu 41. Jadi ada judul film namanya judulnya 29. Saya ngobrol begini kan karena saya ada teman Korea. Teman Korea ini kita lagi diskusi pacar beda suku. Terus dia bilang begini, dulu mama saya bilang kalau kamu nanti cari istri ya harus Korea, harus bisa bikin kimchi, harus ini, harus dan sebagainya. Itu waktu itu umur saya 25, menjelang 27, gak apa-apa lah gak bisa masak makanan Korea, kan banyak restoran Korea. Yang penting dia seiman begitu ya. Masuk umur 30 mamanya ngomel lagi, cepet nikah ya, gak peduli Korea maupun Korea Utara Selatan gitu. Yang paling cepat nikah. Jadi ya itu, lalu noleh ke belakang, kok cepat ya, aku sudah 30. Saya dulu ngebayangi waktu saya umur 15, 30 itu seperti apa. Cek, 30. Terus saya ngebayangin lagi 50 itu seperti apa. Cek, saya sudah lewat 50 begitu. Waktu saya janji nikah dengan istri saya, umurnya 26 begitu. September ini saya nikah sudah 29 tahun. Tahun depan 30 tahun. Tahun depan. Ini tahun depan ya, Hutspin yang ke-20, pernikahan Papa yang ke-30. Ya kita mau rayakan besar-besaran di tahun depan. Lagi saya ngomong dengan seluruh jemaat nih, kalau kalian mau pulang, jangan pulang tahun depan, pulang tahun depannya lagi. Tambah kontrak dulu 1 kali begitu. Tahun depannya lagi begitu ya. Lalu yang ulang tahunnya September kumpul dengan Bapak begitu, kita rayakan sekalian begitu. Karena banyak juga yang September begitu. Waktunya berlalu cepat sekali begitu ya. Makanya kan ada orang ngeledek-ngeledeknya begini. Dulu keluar masuk restoran, sekarang keluar masuk rumah sakit gitu. Dulu pakai parfum, sekarang pakai minyak angin gitu kan. Begitu kan. Dulu gandeng cowok, gandeng cewek, sekarang digandeng cece. Kenapa perlu digandeng cece? Karena sudah tidak kuat lagi begitu ya. Ini kan fakta. Dan kalau tanpa kita sadari itu waktunya cepat sekali. Dan Alkitab bilang apa saudara? Hidup itu seperti uap yang sekarang kelihatan dan sebentar lagi tidak kelihatan. Saya minggu kan, saya suka rebus air kan.
Uapnya kelihatan. Saya mau lihat seberapa lama uap ini bertahan. Saya ikutin mata saya. Sebentar hilang. Yang masak nasi, angkat tutup pancinya. Paling mentok sampai di papan itu sudah hilang. Hitungannya cuma detik, sebentar juga hilang. Nah, uap dan kabut hampir sama. Bedanya, uap itu panas, kabut itu dingin. Tahu betul loh? Uap itu panas, kabut itu dingin. Makanya saya senang dengan kabut, karena dingin. Tapi dua-duanya adalah air yang belum berbentuk. Uap itu air yang belum berbentuk, kabut itu juga air yang belum berbentuk. Ada orang bilang kabut, ada orang bilang embun. Saya pernah pergi ke Boyolali. Lalu saya naik ke daerah Gunung Merapi. Daerah Gunung Merapi itu hampir setiap rumah dia punya bak penampungan air. Bak penampungan air. Lalu kalau musim hujan, bak penampungan air itu diisi sampai penuh. Nah, itu dipakai untuk makan minuman manusia, minuman ternak, dan sebagainya. Jangan kau lihat bak itu. Kalau kau lihat bak itu, kau nggak jadi minum. Segala macam makhluk ada di dalam bak itu. Dulu ada majikan Subi. Pak Slamet. Saya mau ikut kamu ke Boyolali. Terus aku lihat lagi, sebentar dia tutup hidung, sebentar dia tutup hidung. Terus aku ceritain yang urusan ini, dia nggak jadi ikut. Dia nggak jadi ikut. Nah, lalu bagaimana kalau air ini kurang? Dia punya tanah itu nggak bisa nahan air. Jadi kalau hujan, airnya masuk terus lalu turun begitu. Kalau musim kemarau, dia punya banyak embun, tapi nggak turun hujan. Mereka punya satu teknologi nahan embun, sehingga embun-embun itu dikumpulin dan berubah menjadi air. Dengan air itu, maka pertanian itu bisa berjalan dengan baik. Memang saudara, hidup ini seperti uap atau embun. Tapi tugas kita adalah bagaimana uap dan embun itu berubah menjadi air. Amin, saudara. Amin. Kalau hidup kita tidak bijak, maka sekejap saja itu berlalu dengan sia-sia. Bagaimana hidup kita itu dari uap bisa berubah menjadi air. Dari air itu berubah menjadi anggur. Dari anggur itu berubah menjadi air kehidupan. Sampai wanita Samaria yang tadinya pemalu, yang tadinya penuh dengan kesusahan, dia memuji Tuhan. Amin. Itu baru luar biasa. Jadi dalam hidup yang singkat ini, saudara, kita mengubah uap atau embun menjadi air, dari air menjadi anggur, dari anggur menjadi air kehidupan. Dan itu sebenarnya, saudara, adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa saya katakan pekerjaan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah uap menjadi air. Lalu luar biasanya lagi, dari air bisa menjadi anggur. Dari anggur bisa menjadi air kehidupan. Itu kan pekerjaan Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan itu diberikan kepada manusia. Yang pertama, uap menjadi air, itu Tuhan berikan kepada kita kepintaran. Betul kan? Kalau kita kita nggak ngerti. Saya baru tahu, begitu caranya kita tahan embunnya, maka dia akan keluar airnya. Ya, Tuhan kasih kita kebijaksanaan. Nah, kalau air itu berubah menjadi anggur, itu artinya air itu bisa sungguh-sungguh jadi berkat buat orang lain. Maka Tuhan kasih kita kekayaan, sehingga kita bisa memberkati orang lain. Nah, kalau yang ketiga itu, Tuhan kasih kita hati, sehingga kita bisa bagi kehidupan ini kepada orang lain. Itulah kuasa Roh Kudus yang menolong hidup kita, yang membawa kabar keselamatan bagi orang lain. Makanya kita punya 4 tingkatan. Hidup ini singkat seperti uap atau embun, betul singkat. Tapi kita masih bisa gunakan singkat ini mendapatkan air. Tidak puas dengan air, kita mau jadikan itu menjadi air, menjadi anggur. Tidak cukup air menjadi anggur, bagaimana hidup kita ini membawa air kehidupan bagi orang lain. Baru kita menoleh ke belakang, hidupku memang seperti uap, tetapi saya bersyukur saya bisa dipakai oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Banyak orang bilang, buruh migran, pembantu, ini, itu, dan sebagainya. Jangan kecil hati, saudara. Kalau kita bisa memanfaatkan 4 fase ini, saya percaya hidup kita itu luar biasa.
sekali lagi luar Biasa. biasa. Saya suka ditanya oleh teman-teman di Indonesia, kapan Pak Slamet pulang? Dalam hati, ngapain dulu saya pulang? Ngapain suruh saya pulang? Saya sengaja. Emang gereja di Indonesia atau yayasan ini berani bayar saya? Berapa mintanya? 100 juta, saya bilang begitu. Saya sengaja bilang 100 juta begitu ya. Sebenarnya bukan karena 100 juta, saudara. Tetapi karena saya merasa hidup yang singkat ini, saya bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, menjadi hidup yang singkat seperti uap ini. Menjadi air, menjadi anggur, dan memberikan kehidupan bagi orang lain. Karena di sini, saya bisa melakukan hal semacam itu. Apakah saya tidak bisa melakukan di Indonesia? Saya bisa melakukan di Indonesia. Masalahnya, kalau saya ke Indonesia, yang datang kemari ini mau nggak seperti itu? Mau nggak seperti itu? Mau nggak benar-benar air itu, embun itu disaring, lalu kemudian dimanfaatkan, lalu kemudian dibagikan? Maaf, banyak orang bilang enak di Hong Kong, begitu. Dia kan lihatnya di Facebook kan, betul kan? Dia mau nggak memahami buruh migran yang hari ini ketawa 2 jam lagi ngambek? Begitu kan? Dia mau nggak menyenangkan buruh migran dengan cara-cara yang sederhana? Nah, itu kan masalahnya seperti itu. Kalau sekedar khotbah itu kecil urusannya, saudara. Tetapi kalau mau menjalankan proses itu yang berat. Makanya saya tidak pindah, saudara. Saya memang datang melayani, tetapi basis saya tetap di Hong Kong karena saya merasa Tuhan panggil saya mengubah embun menjadi air kehidupan bagi orang lain. Dan saya rindu kita punya kehidupan seperti itu. Kalau kita sudah mencapai kehidupan seperti itu, tidak ada lagi air-air pahit dalam hidup kita, saudara. Ya, tidak ada lagi air-air pahit. Tuhan di Alkitab lo bisa mengubah air yang menjadi pahit itu dimarah toh, menjadi air yang enak diminum toh, saudara ya. Itu Tuhan bisa. Nah, serahkan hidupmu yang singkat ini untuk dipakai oleh Tuhan. Ada 3 poin yang saya tawarkan pagi ini. 3 konsep kehidupan. Yang pertama, life with purpose. Hidup dengan tujuan. Life with purpose. Setiap orang punya tujuan. Tetapi marilah kita memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi dari sekedar biasa. Yang lebih tinggi dari sekedar biasa. Saya sudah ajarkan buku Beyond Success toh? Ya, Beyond Success. Ketika orang mencari kesuksesan, kita bertanya, untuk apa kesuksesan itu? Maka itu disebut dengan Beyond Success. Beyond Success. Ada banyak orang sukses, tetapi dia tidak menggunakan kesuksesannya itu. Kita harus mencapai sukses, tetapi di atasnya itu masih ada lagi Beyond Success tadi. Beyond Success, apa tujuan hidup? Tujuan hidup itu harus kembali lagi kepada si pencipta, sang penebus yang menciptakan dan menebus dan memelihara kita. Kita harus senantiasa tanya, Tuhan maunya saya apa? Betul kan? Saya tidak menentang orang yang suka selfie-selfie. Saya tidak menentang orang yang suka foto-foto, pamer-pamer dan sebagainya. Saya senang biar kalian senang. Ya. Saya senang melihat kalian senang. Kadang-kadang saya mau tulis, aduh cantiknya, tapi kalau aku tulis begitu saya harus tidur di luar kamar. Ya. Makanya saya tidak berani kasih komentar. Jempol pun saya jarang kasih. Ya, jempol pun saya jarang kasih. Kecuali kalian sebanyak foto di luar tapi nggak ke gereja, baru saya bilang, kemana nggak kelihatan. Coba gitu, saya nggak berani macam-macam ya saudara ya. Saya nggak berani macam-macam. Ya, karena saya baru dapat pelajaran yang lebih dalam lagi. Perempuan itu sangat sensitif. Sangat sensitif. Nah, tapi saudara, ketika kita posting itu, kembali lagi kita harus bertanya, untuk apa saya posting seperti ini? Mau jadi pelakor, nanti anaknya dipanggil orang anak pelakor loh. Kasihan loh, cantik-cantik ditulis di Instagramnya, anak pelakor. Nah, anak siapa tuh anak pelakor tuh?
Lagi viral kan? Betul kan? Mamanya jadi pelakor, anaknya ditulis apa? Anak pelakor. Itu kan di Indonesia begitu kan? Anak petani, anak pendeta, ya, anak pelakor. Nah, semua ada kan gitu. Nah, untuk apa itu semuanya, saudara? Kembali lagi harus ada tujuan. Life with a purpose. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku berlari mencapai tujuan. Apa yang Tuhan mau. Filipi pasal yang ketiga. Tanya Tuhan, apa tujuan Tuhan? Saya selalu bilang, mungkin ayah ibumu gak sengaja menciptakan dirimu. Tapi ketika engkau ada di dalam dunia, Tuhan punya rencana yang indah. Sudah punya anak yang 4, muncul yang kelima, terus bilang apa? Nggak sengaja. Kebetulan Tuhan kan? Tuhan kasih. Saya selalu ngomong dan elok dengan catur tuh. Kamu nih lah, coba. Kalau kamu nggak punya anak yang kedua begitu, kau sudah bisa keliling-keliling. Nggak sengaja, Romo. Maka jarak yang besar dengan yang kecil itu jaraknya 16 tahun. Tapi Tuhan punya rencana. Begitu kan saudara? Ya. Tuhan punya rencana. Tanya. Rencana Tuhan buat dirimu dan diriku beda dalam arti pekerjaan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Cari. Dapatkan rencana itu. Jangan mengeluh. Jangan menyalahkan. Tapi terus berjuang. Pada satu titik, kamu akan mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Yang pertama. Terus yang kedua, work for eternity. Bekerja untuk kekekalan. Saya punya tujuan nih. Tapi gak pernah saya realisasikan. Maka tujuan itu menjadi impian. Tapi kalau saya realisasikan, maka tujuan itu akan menjadi kenyataan. Amin, saudara? Amin. Menjadi kenyataan. Betul kan, saudara? Nah, bagaimana kamu menjadikan tujuan itu menjadi kenyataan? Menjadi kenyataan. Maka perlu ada bayar harga untuk mencapai kenyataan tersebut. Saya bayar harga. Saudara juga harus bayar harga. Dengan kata lain, itu adalah investasi yang kita tanamkan dan bernilai kekal. Tuhan pasti tolong. Baru yang ketiga, saudara, enjoy His blessing while on earth. Nikmati berkat Tuhan selagi ada di dunia. Tuhan kita itu nggak jahat. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang meras kita sampai kita nggak sempat menikmati. Kenapa pagi-pagi itu ada kopi di sini? Bukan karena saya kurang kerjaan, saudara. Tapi saya mau kalian datang ke rumah Tuhan, saya menikmati rumah Tuhan. Kalau di rumah majikan, saya bikin kopi buat majikan. Tapi kalau di rumah Tuhan, hambanya yang bikin kopi buat saya. Saya mau kalian waktu minum kopi itu, oh haleluya, kopi ini nikmat sekali. Di luar $40, di sini gratis. Menikmati. Terus saya tuh udah habis pikir ya, kenapa istri saya beli colokan itu, lalu dia bilang apa, mulai sekarang kursi itu kursi tempat handphone. Yang depan Mak Yati dulu. Lalu dia beli 3 model colokan. Kenapa? Supaya jemaat Tuhan kalau susah nyolok di rumah majikannya, datang colok handphone di sini. Istri saya begitu kan? Karena dia mau kita menikmati berkat Tuhan. Menikmati berkat Tuhan itu tidak salah. Menikmati Tuhan itu adalah bagian yang Tuhan ingin kita lakukan. Manusia diciptakan pada hari ke-6 toh. Hari pertama sampai ke-5 Tuhan siapkan dulu. Ya, baru hari ke-6 diciptakan toh. Nah, Tuhan Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur kok mujizat pertama di dalam kitab Yohanes. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin kita suka cita.
Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk dikasih makan ke 5.000 orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mau kita kelaparan. Jadi menikmati berkat Tuhan itu tidak salah. Yang salah itu adalah menyalahgunakan berkat Tuhan. Yang salah itu adalah menyimpan berkat Tuhan buat dirinya sendiri. Kalau ada makanan disimpan, datang ke gereja makan dulu orang lain punya, pulang dari gereja baru dikeluarin bungkusannya. Hati-hati basi loh. Namun saudara, rahasia yang saya bilang ini harus berurutan. Urutan pertama dulu, hidup dengan tujuan. Yang kedua, bekerja untuk mewujudkannya. Baru kita menikmatinya. Jangan menikmati nomor 3 ini ditaruh ke nomor 1. Jangan. Nomor 1 dulu, nomor 2, dan nomor 3. Nah, dengan prinsip hidup semacam ini, saudara, saya percaya uap yang sebentar itu akan menghasilkan air, lalu kemudian menjadi anggur, dan menjadi air kehidupan bagi orang lain. Oh, Yesus memberkati. Amin. Gak usah banyak-banyak kok. Ingat baik-baik aja. Kita akan menyiapkan diri untuk perjamuan kudus. Lagunya apa nih ya? Di belakang. Aku lihat. Kamu di sini.